10 buku ini ada di daftar teratas dari buku-buku yang ingin aku baca. Nah, setelah baca buku Konspirasi Jakarta tentang kelompok satanik, aku sengaja masuk ke buku okultisme. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Setelah kemarin aku upload video tentang resolusi aku sebagai pembaca dan konten kreator di 2024, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian 10 buku yang akan aku baca di tahun 2024. Nah, aku sengaja sih memilih 10 buku yang akan aku sebutkan ini karena 10 buku ini ada di daftar teratas dari buku-buku yang ingin aku baca. Jadi kita langsung aja ya ke 10 buku yang akan dibaca di tahun 2024. Yang pertama ada The Great Episode of Muhammad. Buku ini punya ukuran yang sangat besar. Ya ini sekitar A4 lah kalau nggak salah ukurannya ya, kalau segini tuh. Dengan ketebalan yang amat sangat tebal, bisa dikategorikan buku bantal juga. Jadi kalian bisa tidur nih pakai buku ini. Dan aku beli buku ini tuh di tahun 2023 dan sampai sekarang belum aku baca. Aku memutuskan untuk membeli ini dan ingin membaca buku ini di tahun ini karena ya aku ingin mendalami sejarah dari Nabi Muhammad SAW sendiri, karena ya kita mau gimana pun juga namanya aku umat Islam ya harus tahu gitu sejarah Nabi besar sendiri gitu. Nggak mungkin kan kita Islam cuman KTP doang tapi nggak ngerti sejarahnya seperti apa ya itu. Ini cuman karena ya aku aja gitu yang ngerasa bodoh gitu, semakin kesini tuh kayak ngerasa semakin bodoh karena aku hanya tahu cerita-cerita Nabi itu, apalagi Nabi Muhammad ya, itu cuman dari kayak cerita Islami yang buat anak-anak gitu. Makanya aku beli buku ini dan pengen mendalami kisah dari Nabi besar Muhammad SAW. Nah biasanya kalau aku baca buku fiksi tuh sekitar sebulan tuh beres. Itu tuh kalau lagi slow reader banget. Tapi kalau misalkan ini terus aku lagi slow banget bacanya, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan nih baru selesai. Tapi ya tenang aja, kalau misalkan kalian minat sama reviewnya nanti aku bikinkan reviewnya. Oke, yang kedua ada Mindset. Nah buku Mindset ini juga udah lama ada di TBR aku, kalau nggak salah sejak pertengahan tahun lalu juga. Dan aku penasaran sama buku ini karena banyak dari reviewer yang udah baca bilang bahwa buku ini benar-benar bisa mengubah mindset kita ke arah yang positif. Nah, dan aku di sini pengen baca ini untuk ngebuktiin itu. Oke, kita lanjut ke buku yang ketiga. Buku yang ketiga ada The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Lucu sih judulnya aja. Pak tua udah 100 tahun manjat jendela dan menghilang. Panjang emang ya judulnya, mana ya, bukunya juga agak tebel juga. Tapi menurut reviewer lain buku ini punya cerita yang unik dan tentunya lucu. Ya sebenarnya udah bisa ketebak sih dari judulnya. Cuman katanya kita bisa dapet insight tentang sejarah karena ini tuh novel cuman ada bumbu-bumbu sejarahnya gitu. Ya lucu sih ya kalau dipikir-pikir, kakek-kakek umur 100 tahun kabur mau ngapain sih gitu, dan nemuin apa sih dalam perjalanannya, itu yang bikin aku penasaran. Oke lanjut, ada The Jakarta Secret. Nih ini buku kalau nggak salah rame banget deh dulu nih. Dan ya kalau dibilang telat ya aku telat banget sih bacanya, tapi nggak masalah lah ya, namanya buku mah kita kan bisa baca kapan aja gitu ya. The Jakarta Secret sih itu, The Jakarta Oke. The Jakarta Secret katanya menceritakan tentang konspirasi kota Jakarta yang berhubungan dengan kelompok satanik. Nah, ini nih, kalian pernah lihat berita nggak? Katanya pas Jakarta banjir tuh waktu itu di Bundaran HI itu mirip banget sama lambang satanik yang lambang matanya gitu. Apakah benar? Tapi ya ini kan novel ya. Oke, itu hanya konspirasi. Oke, kita lanjut. Nah,
Lanjut ada buku okultisme. Nah, setelah baca buku Konspirasi Jakarta tentang kelompok satanik, aku sengaja masuk ke buku okultisme. Jadi okultisme ini sebenarnya mengungkap fakta sejarah tentang kelompok Freemason yang ada di Bandung. Jadi bukan di Jakarta ya. Ini yang ada di Bandung. Dan ini bukunya buku sejarah karena di sininya menelusuri jejak gerakan teosofi dan Freemasonry di Bandung. Selanjutnya ada buku yang udah lama banget kepengen aku baca, dan ini tuh udah 2 tahun yang lalu loh aku belinya. Ada Bumi Manusia. Ini tuh bukan 2 tahun yang lalu, kayaknya orang beli dari pertengahan 2021, hampir 3 tahun. Makanya aku mau baca buku ini di tahun 2024. Nah, aku sebenarnya udah punya komplit tetralogi Buru. Yang ini, dan semuanya akan aku baca berurutan. Yang pertama Bumi Manusia. Jadi Bumi Manusia ini buat yang belum tahu, bercerita tentang pergolakan persahabatan, cinta, sekolah, adat, agama, kebudayaan, keluarga, politik, hingga hukum. Tentang apa yang terjadi di Indonesia ketika masih dalam jajahan Belanda. Lanjut ke Anak Semua Bangsa ya. Nah, kalau Anak Semua Bangsa ini tuh mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Tokoh yang bernama Minke yang di dalam Bumi Manusia memiliki pola pikir kaum terdidik Belanda, mulai berubah menjadi Minke yang sadar akan nasib kaum Bumi Putra. Lanjut ke Jejak Langkah. Nah, novel ini membahas tentang kehidupan tokoh fiksi Tirto Adi Suryo, seorang bangsawan Indonesia dan wartawan perintis. Selain itu, buku ini juga menceritakan perjalanan Minke, jadi tokoh utamanya si Minke ini, dalam menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia. Pada masa inilah rasa kebangsaan Minke muncul. Rasa kebangsaan, mungkin maksudnya rasa nasionalismenya itu muncul. Oke, lanjut ke Rumah Kaca. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan politik di negeri Hindia Belanda. Secara keseluruhan, novel ini berisi aktivitas untuk memata-matai Minke sebelum, saat, dan setelah Minke diasingkan ke Maluku Utara. Itu, dan terakhir aku mau baca How to Win Friends and Influence People. Sebenarnya pas aku milih ini, aku agak bingung antara milih buku ini atau buku Laut Bercerita. Karena Laut Bercerita juga udah lama sih nongkrong di rak tibiar aku. Tapi karena aku rasanya lebih membutuhkan buku ini, maka dari itu aku memasukkan buku ini ke 10 buku wajib yang harus aku baca di 2024. Ngomongin lagi itu lagi. Oke, buku ini akan membahas tentang bagaimana caranya meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Karena aku ngerasa lagi drop banget dan merasa bahwa aku memiliki kualitas diri yang rendah, makanya udah aku milih ini deh daripada Laut Bercerita gitu. Laut Bercerita tuh bisa nanti gitu, kalau misalkan aku udah beres ini, mungkin aku bakal baca buku Laut Bercerita. Oke lah. Jadi itulah 10 buku wajib yang akan aku baca di 2024. Nah, nantikan reviewnya karena pasti akan aku buat review dari masing-masing buku ini. Kalau sekiranya aku lupa, tolong diingatkan aja. Gak usah lah ya. Ini sibuk. Oke, thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di video selanjutnya bakalan ada review buku yang ini. Oke, thank you, bye-bye.